Shalom Bapak Ibu. Banyak orang percaya yang mengikuti Tuhan Yesus karena merasa bahwa sebagai orang Kristen adalah pengikut Kristus. Namun demikian Bapak Ibu, di dalam mengikuti Tuhan Yesus, mereka memiliki motivasi yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus harapkan. Bahkan memiliki motivasi sendiri, bukan ingin mengetahui apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan sebagai pengikutnya. Atau merubah cara berpikir dan bertindak sebagaimana yang Tuhan Yesus ingin orang percaya milikinya, mempunyainya, yaitu karakter Kristus. Tapi motivasi orang percaya di saat mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka memiliki motivasi yang berbeda. Ini memang ditulis di Alkitab Bapak Ibu. Kalau kita baca di Alkitab, di zaman Tuhan Yesus hidup pun hal ini sudah terjadi. Di dalam Yohanes 6 ayat 24 sampai 26, itu diceritakan demikian Bapak Ibu. Banyak orang mencari Tuhan Yesus. Bahkan di saat Tuhan Yesus tidak ada di tempat, mereka mengejarnya. Ya. Di dalam Alkitab jelas dikatakan di sini atau dituliskan kejadian tersebut, di mana orang sepertinya begitu ingin mengikuti Tuhan Yesus. Ketika orang banyak melihat bahwa Tuhan Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Lalu di ayat 25-nya ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Tapi apa jawab Yesus? Yesus menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bapak Ibu, ini motivasi yang ada di zaman milenial sekarang. Orang mengaku pengikut Kristus, percaya dengan Yesus. Datang, bahkan mencari, memenuhi gereja-gereja. Tapi tujuannya atau motivasinya bukan untuk mengetahui apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Agar hidup kita seperti Dia. Tapi di sini dikatakan karena kamu kenyang. Memang perikop ini di atasnya itu kalau kita baca kisah di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, jadi motivasi kita untuk mengikut Kristus kalau hanya mencari kenyang, roti, itu bukan motivasi yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Ya, makanya Tuhan tahu motivasi kita. Atau motivasi orang-orang ini. Kamu datang bukan karena kamu melihat tanda. Artinya signal di mana Tuhan adalah anak Allah. Tapi karena kamu makan. Kalau kita mengikut Tuhan dan kita ingin kualitas kita seperti Tuhan Yesus, bukan roti yang dicari. Sebab kehidupan yang sempurna tidak bisa didapat kalau kita datang sama Tuhan untuk masalah-masalah materi. Yang di sini diumpamakan dengan kata roti. Di bagian lain di Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus katakan manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman. Artinya kebenaran-kebenaran, ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus hanya karena harta, Alkitab sudah memberikan satu kesaksian, satu kejadian yang bisa kita lihat. Di mana ada orang muda yang baik, kaya, sudah menjalankan hukum yang memang dicatat sebagai hukum yang termasuk atau menggolongkan anak muda ini orang yang baik. Tapi begitu dia mau mendapatkan satu kualitas hidup, Tuhan bilang tinggalkan harta. Anak muda ini keberatan. Jadi Bapak Ibu,
Ini jelas memberikan pengertian sama kita. Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus untuk mencapai apa yang dunia sediakan, kualitas kita tidak mungkin bisa. Dan ini berbanding terbalik Bapak Ibu, dengan apa yang dilakukan oleh yang katanya pendosa. Ya, sebagaimana yang ditulis di Lukas 19 dari 1 sampai 9. Itu menceritakan tentang Sakius. Orang katakan dia pemungut cukai yang di mata manusia pada saat itu adalah seorang pendosa. Tapi dia mencari Tuhan dengan ketulusan hati. Alkitab mencatat Sakius seorang yang kaya di ayat 3. Lukas 19 ayat 3. Tidak bisa dibantahkan. Kaya dalam hal materi. Tapi Alkitab juga mencatat bahwa Sakius berusaha keras mencari Tuhan. Ya, agak berbanding terbalik dengan dunia milenial sekarang, di mana orang kaya yang memiliki harta, dia bukan mencari Tuhan dengan tulus supaya menyelamatkan hartanya. Perikop ini menjelaskan sama kita bagaimana Sakius akhirnya bisa bertemu Tuhan. Bahkan dikatakan sama Sakius, 50% atau separuh dari hartanya akan diberikan kepada orang miskin karena dia menerima Tuhan Yesus. Artinya dia barter. Berbeda dengan orang kaya tadi. Yesus suruh barter, tukar. Jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, datanglah kepadaku, ikut aku. Dia tidak mau karena hartanya banyak. Berarti motivasinya datang ingin sempurna tapi tidak mau meninggalkan harta, hatinya masih di dalam harta. Sebaliknya Sakius tidak. Dia datang, dia berikan hartanya, kemudian dia ikut. Bahkan dikatakan di situ, kalau sebila mana ada yang aku peras, aku kembalikan. Sekiranya, kata-katanya begitu yang tepat Bapak Ibu. Sekiranya ada yang aku peras. Konotasinya kan belum tentu diperas. Akan aku kembalikan. Tapi intinya Bapak Ibu, mengikut Tuhan itu, mengikut Tuhan Yesus maksudnya, motivasi kita harus benar. Bukan karena kita mengejar materi dunia. Ya, materi dunia tidak membuat manusia itu menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau. Sudah jelas. Orang muda yang kaya, dia tidak mau melepaskan hartanya, makanya dia tidak bisa menemukan kesempurnaannya. Tapi Sakius di ayat 3 dikatakan bahwa dia kaya, dia tinggalkan hartanya. Justru di ayat terakhirnya Tuhan bilang ada keselamatan di dalam keluarga ini. Berarti memang Bapak, Ibu dan saya tidak bisa ingin mengikut Tuhan dengan motivasi yang duniawi. Tidak bisa. Paulus memberikan satu nilai atau satu pelajaran yang baik buat kita dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kini ku anggap rugi. Di ayat 8-nya bahkan dikatakan semua dilepaskan karena dia ingin memiliki Kristus. Jadi jelas Bapak Ibu perbandingan di sini. Motivasi kita mengikut Kristus sebagai orang percaya tidak boleh lain selain memiliki pribadi Tuhan. Sini jelas diajarkan bukan datang sama Tuhan Yesus demi materi yang dunia sediakan. Karena itu tidak membuat manusia menjadi sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Memang bukan berarti kalau kita datang sama Tuhan Yesus tidak boleh memiliki apa-apa. Bukan. Kalau Tuhan mempercayakan materi sama kita pun, itu kita gunakan agar kita lebih efektif untuk menjadi atau untuk memiliki kualitas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, motivasi kita mengikuti Tuhan Yesus sebagai orang percaya bukan untuk mengejar dunia ini, tapi untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bahkan sempurna seperti Bapa. Seperti Bapa di surga. Ayat-ayat yang saya tadi sampaikan itu sudah memberikan contoh bagaimana dua kutub yang berbeda. Yang satu datang untuk dunianya, harta. Yang satu justru mencari Tuhan, melepaskan hartanya. Demikian Bapak Ibu,
kita lihat bahwa manusia harus memiliki motivasi. Kita semua harus memiliki motivasi yang benar dalam kita mengejar dan mengikuti Tuhan Yesus. Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.